Tapi kalau ada cerita penaluan jin dan lain sebagainya, termasuk yang tanah Jawa isinya masih hutan belantara yang dihuni jin. Kalau sumingkir sing asira sing asuku sing ngatan kasat mata sing ngatenggak sing ngawulu sing ngabawu kabeh padha sumingkira ing telenging jala niti aja nggodha lan ngrencana apa ningsun ya jatine urip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi, sedulur sehat semua untuk sedulurku semua dimanapun berada. Kali ini saya bersama Gus Prabu. Gus. Paling enak manggilnya Gus saya. Mungkin beliau akan menjelaskan sedikit tentang Tugu Paku Tanah Jawa atau apa pasnya ini namanya Gus? Kalau namanya itu sebenarnya namanya Tugu Pancasila, Mas. Oh, Tugu Pancasila. Namanya Tugu Pancasila. Tapi lebih dikenal dengan nama Tuguso. Oh, Tuguso. Tugaso ya. Iya, Sopo karena salah seleh. Sopo salah seleh. Itu bahasa Indonesianya apa tuh Mas Prabu? Sopo salah. Siapa salah akan seleh itu nopo nggih? Akan ya akan kelihatan, akan terlihat ya. Nah, okay. Ini kan beberapa waktu yang lalu memang ada gonjang-ganjing ya dari tugu lama, sehingga kok tiba-tiba terbentuk tugu baru tanpa sepengetahuan semua pihak, sehingga ini bisa dibilang acara atau upacara untuk pemugaran kembali, mengembalikan adat atau pakemnya ke bentuk yang semula. Ini singkatnya seperti apa, Gus Prabu? Singkatnya gini, ini sebenarnya tugu ini kan istilahnya bangunan baru, bukan peninggalan kuno seperti yang diyakini banyak masyarakat. Jadi tugu ini itu pertama kali dibangun kira-kira tahun 1966, yang membangun Bapak Suryo Sumpeno, Bapak Surono, dan Bapak Sarwo Edi Wibowo. Itu dulu mereka adalah petinggi-petinggi militer yang kebetulan pas dinas di sekitaran Magelang atau Jawa Tengah. Nah, di perjalanan waktu, pemanfaatan atau yang istilahnya yang paling sering berkepentingan dengan tugu tersebut lebih banyak dari pihak Akademi Militer. Sehingga informasi tentang ini tugu apa, filosofinya apa, dan lain sebagainya tidak begitu dipahami masyarakat secara umum, termasuk namanya yang sebenarnya tugu ini namanya Tugu Pancasila. Banyak masyarakat yang tidak tahu dan masyarakat hanya menyebut sebagai Tuguso karena di atasnya ada aksara Jawa so sebanyak 3 buah, termasuk ya itu dimaknai sebagai Sopo Salah Seleh. Padahal nek saya spekulasi, saya menduga itu jangan-jangan so itu inisial dari orang-orang yang dulu membangun. Kan ada Pak Surono, Sarwo Sumpeno, Sarwo Edi Wibowo, so. Nah, jangan-jangan itu inisial. Tapi terkait setiap orang bebas memaknai. Toh misalkan dimaknai dengan Sopo Salah Seleh itu juga bagus dan lain sebagainya. Termasuk di perjalanan waktu banyak sekali masyarakat yang datang ke Tidar ini yang menganggap tugu ini sebagai patoknya atau pakunya tanah Jawa, titik tengahnya. Iya. Padahal yang disebut sebagai pakunya tanah Jawa itu adalah Gunung Tidarnya itu sendiri. Oh, malah Gunung Tidarnya. Gunung Tidarnya ini disebut sebagai pakune tanah Jawa, dan kita yang ada di sekitaran Tidar mengatakan tugu tersebut simbolisasi dari pakunya, sementara pakunya sendiri adalah Gunung Tidar itu sendiri. Memang di kalangan masyarakat yang dimaksud dengan paku tanah Jawa seperti sebuah benda yang tertanam di Gunung Tidar. Padahal Gunung Tidarnya itu sendiri yang disebut sebagai pakune tanah Jawa. Nah, beberapa waktu yang lalu ada serombongan orang dari Tulungagung yang pada waktu itu ziarah ke Gunung Tidar mengaku mendapat wangsit. Nah, ini kan agak susah. Mengaku dapat wangsit, diminta untuk merombak Tugu Syekh Subakir.
Nah, karena ketidaktahuan banyak pihak, akhirnya komunikasi deh antara yang dari Tulung Agung ini dengan pihak pengelola, dan dari Tulung Agung menyampaikan bahwa Tuguso ini adalah Tugu Syekh Subakir. Nah, ini jelas sudah nggak nyambung lagi. Nah, fatalnya adalah proses pra pembangunannya atau pra rehabnya tidak melibatkan banyak pihak, termasuk tidak melibatkan akademi militer yang pertama kali ngebangun, tidak melibatkan masyarakat, tokoh-tokoh budaya yang ada di Magelang, sehingga pada akhirnya menimbulkan gejolak, termasuk klaim penamaan sebagai Tugu Syekh Subakir, karena tugu ini sama sekali nggak ada hubungannya dengan Syekh Subakir gitu, bahwa ini tugu baru yang dibangun sebagai monumen, sebagai tetenger. Memang sempat beberapa kali dirombak tahun 82, sempat karena pasca kebakaran yang ada di Tidar tahun 75-76. Tahun 82 Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9 memerintahkan agar tugu ini kembali dibenahi, dibangun. Terus tahun 2000-an juga sempat dibugar sekali lagi gitu. Jadi nggak ada hubungannya sama sekali dengan Syekh Subakir gitu. Nah ini saya potong sedikit Gus, ini bagus tadi kan masyarakat kita mengenal bahwa Syekh Subakir datang ke tanah Jawa dan memerangi jin-jin, menaklukkan jin-jin di tanah Jawa. Jadi nah ini harus ada pelurusan sedikit nih Gus Prabu nih tentang hal-hal seperti ini. Saya dengar sedikit tadi menarik sekali. Saya langsung kesel. Ini bukan acting loh, ini keselak tenan. Jadi gini ya, cerita tentang babat tanah Jawa itu yang mendasari mitos atau cerita penumbalan tanah Jawa oleh Syekh Subakir itu kan dibuat sekitaran abad 17 abad 18 oleh Pakubuwono I sampai dengan dilanjutkan sampai dengan Pakubuwono III. Dia tanpa mengurangi rasa hormat. Kita semua tahu bagaimana perselisihan beliau dengan kerabat-kerabatnya yang nugemi tradisi leluhur. Terus ketika beliau menuliskan cerita, ya dengan latar belakang tersebut sangat logis dong jika cerita yang beliau tulis atau sejarah atau babat yang beliau tulis ada keberpihakan. Cuman masalahnya gini, keberpihakan itu harusnya rasional. Syekh Subakir datang ke tanah Jawa, saya sangat yakin bahwa Syekh Subakir adalah pelopor syiar Islam di tanah Jawa. Itu saya hakul yakin dan saya sepakat. Tapi saya tidak sepakat ketika dikatakan bahwa pada waktu itu tanah Jawa isinya hutan belantara yang dihuni para jin, terus ada penaklukan, ketemu dengan Mbah Semar, terjadi perang dan sebagainya. Terlalu ngoyo-woro itu ceritanya. Kalau narasinya adalah Syekh Subakir adalah tokoh perintis syiar di tanah Jawa, saya sepakat. Tapi kalau ada cerita penaklukan jin dan lain sebagainya, termasuk yang tanah Jawa isinya masih hutan belantara yang dihuni jin, saya mau tunjukkan gini. Abad 16 Syekh Subakir datang. Di abad 6 sudah ada peradaban maju di Jawa, terutama di sekitaran Magelang. Dengan salah satu bukti ditemukannya prasasti yang diyakini sebagai sementara ini diyakini sebagai prasasti yang tertua di tanah Jawa. Namanya prasasti Canggal, itu ada di Candi Wukir, daerah Magelang. Abad ke-7 ada prasasti Mantiasih yang mendasari, yang dijadikan sebagai dasar berdirinya kota Magelang. Pada abad-abad yang sama, sekitaran abad 15-16, di sekitaran lereng Merbabu Merapi sudah ada peradaban besar dan jejak sejarahnya masih ada. Salah satu diantaranya adalah lontar-lontar Merapi Merbabu dan menjadi kajian dunia. Di sekitaran abad yang sama sudah ada peradaban gede, ada peradaban Majapahit tentunya, peradaban Singosari, ada kerajaan-kerajaan yang bukti-buktinya masih ada sampai sekarang, termasuk Borobudur, termasuk Prambanan itu. Artinya jadi, sudah maju ya? Iya, jadi kalau dikatakan pada abad 16 Syekh Subakir datang dan tanah Jawa isinya masih hutan belantara yang diisi jin, itu Jawa yang bagian mana? Karena Magelang sendiri saya meyakini pada waktu itu adalah megapolitannya Jawa. Megapolitan dilihat dari bukti-bukti sejarahnya aja lah.
ada situs Liangan, ada Borobudur, ada situs Kajangkoso. Peradabannya sudah sangat maju sekali. Nah, yang perlu diluruskan adalah ini, bahwa penulis dari Babat Tanah Jawa itu siapa, latar belakangnya apa, itu yang perlu jadi kajian. Sehingga sangat logis, sangat masuk akal ketika Babat Tanah Jawa itu lebih berpihak pada kelompok atau keyakinan tertentu dan mendiskreditkan kelompok-kelompok lain yang jelas yang menjadi lawannya. Jadi ada kepentingan politik nih. Pastilah propaganda pasti. Nah, itu ya berarti saudaraku semua. Artinya boleh kita mempelajari sejarah, tapi kita tidak boleh menelan mentah-mentah sejarah yang dan ada. jangan merem. Nah, Ketika merem. kita mendapat informasi, cross check dong. Kan Betul, Google betul. menyediakan banyak informasi Iya. gitu loh. Pada abad sekian peradaban Nusantara, peradaban Jawa itu seperti apa sih? Itu mestinya jadi referensi gitu. Berarti harus berpikir kritis terus. Iya. Nah, itu tadi saudaraku. Ini intinya tadi upacara ini sebagai bentuk Selamatan ini Selamatan tadi. ya, Ucapan selamatan, syukur syukur. bahwa pada akhirnya tugu yang kemarin sudah sempat dibongkar oleh sekelompok orang tertentu yang pada akhirnya tidak bertanggung jawab karena lari. Jadi so-so-so itu yang sebenarnya artinya sopo salah seleh, ini artinya siapa salah sembunyi. Oh, siapa salah sembunyi. Ya kalau kita mau lanjutkan bisa pada episode sopo salah samplo. Iya kan gitu. Nah ini tadi syukuran ceritanya gitu, bahwa ini akan dikembalikan ke bentuk semula. Terima kasih Gus Prabu atas Sama-sama, informasinya. Terima kasih saudaraku semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.